Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Terima kasih untuk kehadiran sore hari ini. Saya juga merasakan akan kebaikan Tuhan sehingga sore hari ini juga kita boleh ada di tempat ini, boleh sama-sama bersekutu, boleh sama-sama siap untuk dibangun dan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita akan mulai akan persekutuan wilayah raya sore hari ini. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, katakan saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta
Yesus, sekali lagi saya mau cinta Yesus. Terus Tuhan dalam kehidupan kami, kerinduan kami adalah mengasihi Tuhan, menyintai Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan terima kasih kalau sore hari ini Tuhan masih anugerahkan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini bersekutu bersama-sama, belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim hadir tengah-tengah kami untuk menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami sekali lagi Tuhan, biar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang pimpin acara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sebentar juga akan menyampaikan materi. Dan buat kami Tuhan menjadi murid-murid yang siap untuk ditaburi dengan benih yang terbaik sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan acara sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini kita masih dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus yang sudah Tuhan kirim dari Cirebon. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu. Pak Agus ada yang depan kami, berserta dengan Ibu dan anaknya Jocelyn. Bisa bangkit berdiri Bu, boleh kasih aplaus Bapak Ibu. Sore hari ini kita akan sharing, bentuknya seminar dengan tanya jawab. Jadi nanti selama 40 menit ke depan Bapak Immanuel akan memaparkan materi tentang tema sore hari ini, yaitu pertumbuhan yang benar. Pertumbuhan yang benar itu gimana nih? Apakah kita cukup rajin ke gereja, absen lancar, atau ada sesuatu yang jadi barometer supaya saya, Bapak Ibu sekalian juga ngerti, oh saya ini sedang bertumbuh dengan benar atau cuman sekedar jadi orang Kristen yang benar. Nah, semoga apa yang dipaparkan nanti bisa menjadi bahan untuk kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setelah 40 menit yang pertama, nanti saya akan buka dengan sesi pertanyaan, tanya jawab, dari siapapun boleh Bapak Ibu, 2 penanya yang pertama, nanti langsung ditanggapi oleh Pak Immanuel, nanti sesi kita tutup dulu, baru nanti ada sesi tanya jawab yang kedua. Jadi sesi tanya jawabnya ada 2 begitu ya, supaya puas yang mau tanya. Siap untuk belajar sesuatu yang baru, yang siap belajar sesuatu yang baru boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Beli aplaus yang paling meriah buat Bapak Pendeta Immanuel. Saya persilahkan Pak. Karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau men-sharingkan salah satu pergumulan saya secara pribadi juga. Karena bagi saya pertumbuhan itu secara rohani tidak akan pernah berhenti selama kita ada di dalam dunia ini. Pertumbuhan itu saya alami, Bapak Ibu alami. Jadi kalau saya men-sharingkan mengenai pertumbuhan yang benar, bukan berarti saya sudah bertumbuh melampaui Bapak Ibu. Bukan berarti pula bahwa saya sudah berhenti bertumbuh. Tidak. Pertumbuhan itu kita jalani bersama-sama seumur hidup kita ada di dalam dunia ini. Jadi tidak pernah berhenti. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari, saya gumulkan secara pribadi dan juga saya coba terapkan dalam hidup saya secara pribadi, mungkin kita perlu membatasi lebih dahulu apa yang disebut dengan pertumbuhan yang benar ini. Sebab kalau tidak itu akan pembahasannya akan sangat luas, sangat dalam dan mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan waktu kita hari ini tidak panjang. Jadi saya membatasi pertumbuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah pertumbuhan yang hasil akhirnya itu adalah berbuah. Satu proses yang membuat kita bertumbuh sampai memberikan hasil yaitu berbuah. Nah Bapak Ibu bukan berarti kalau nanti kita melihat, oh saya sudah berbuah nih misalnya, berarti saya sudah berhenti bertumbuh. Sekali lagi tidak, pertumbuhan itu adalah seumur hidup kita. Jadi kalaupun nanti kemudian kita menemukan, oh saya sudah berbuah,
Mungkin baru satu buah, belum buah yang lain lagi, belum buah yang lain lagi. Atau mungkin kalau kita melihat di tanaman itu, buah itu menjadi matang, kira-kira seperti itu. Ya, jadi proses pertumbuhan yang kita bahas adalah satu proses sampai kita menghasilkan buah. Ada penekanan mengenai buah di sana. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawalinya kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan ini. Yang pertama yaitu Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-7. Seperti yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ke-7, saya akan bacakan untuk kita sekalian, begini bunyinya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 2 kali pengulangan kalimat ini itu merupakan satu penekanan. Menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan hanyalah buah anggur yang asam. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ayat yang ke-7 ini merupakan penjelasan gamblang apa yang dinanti oleh Tuhan dari kebun anggurnya yaitu Israel. Yang dinanti adalah keadilan dan kebenaran. Tetapi yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam, yaitu kelaliman dan keonaran. Jadi kita membaca 7 ayat ini pun sudah jelas sekali apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan dapatkan dari Israel. Bagian yang kedua adalah Yohanes 15, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu sekalian, Yohanes 15 ini ada kesamaan dengan Yesaya 5 tadi. Memperlihatkan bagaimana umat Israel atau umat Tuhan itu dinanti ada buah yang muncul. Namun di dalam Yohanes 15 ini berbeda dengan Yesaya 5, tidak bicara mengenai semacam penghukuman dari pengusaha yaitu Allah kepada pohon anggurnya. Ketika dijumpai buah anggur itu asam, Yesaya 5 itu menggambarkan bagaimana Allah semacam menghukum. Semua diruntuhkan, ditinggalkan begitu saja, awan tidak menurunkan hujan. Yohanes 15 memberikan solusi.
pertumbuhan semacam apa yang harus dialami oleh ranting-ranting itu supaya dia berbuah. Jadi ada keterkaitan antara Yesaya 5 dengan Yohanes 15. Kemudian bagian yang terakhir adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat ini mungkin sudah sangat kita kenal. Kamu adalah garam dunia. Ini bukan perintah Bapak Ibu ya. Ini statement dari Tuhan. Jadi mau tidak mau. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Matius 5 ini apa hubungannya dengan Yohanes 15? Karena tidak bicara mengenai tanaman, tidak bicara mengenai pertumbuhan, tidak bicara mengenai buah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara prinsip, antara Matius 5 dengan Yohanes 15 ada kesamaan yang sangat mendasar. Yaitu setiap umat Tuhan itu mau tidak mau menjadi garam dan terang dunia ini. Dan tujuan akhirnya adalah garam dan terang ini memberikan pengaruh kepada sekitarnya supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Ada kesamaan prinsip antara berbuah di dalam Yohanes 15 dengan memberikan pengaruh di dalam Matius 5. Ada kesamaan prinsip Yohanes 15 yaitu supaya berbuah itu memuliakan Bapa. Dan Matius 5 ini menjadi terang dan garam supaya memuliakan Bapa. Jadi tiga bagian Yesaya 5 dan Yohanes 15 ada keterkaitan. Tuhan sebagai pengusaha, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, kemudian ranting dan tanaman itu mesti menghasilkan buah. Yohanes 15 dan Matius 5 ada kesamaan secara prinsip, yaitu buah itu adalah memberikan pengaruh dan tujuan akhirnya adalah memuliakan Bapa yang di surga. Nah Bapak Ibu, kita perlu kembali kepada Yohanes 15 yang menjadi dasar perenungan kita atau pemikiran kita mengenai pertumbuhan sampai menghasilkan buah. Karena Yesaya 5 dengan Yohanes 15 ada kesamaan, keterkaitan. Yohanes 15 dengan Matius 5 ada keterkaitan secara prinsip. Nah, seperti saya katakan tadi, pada bagian ini kita akan menemukan ada prinsip-prinsip mengenai pertumbuhan yang disampaikan oleh Injil Yohanes, pasal 15. Yang pertama kalau Bapak Ibu perhatikan, yaitu satu keharusan. Ranting itu mesti berbuah. Itu diwujudkan dengan kalimat pada ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesaya 5 dan Yohanes 15 menggambarkan bahwa kita itu harus berbuah. Harus memberikan pengaruh. Pertanyaannya kenapa kita harus berbuah? Kenapa kita harus memberikan pengaruh Bapak Ibu sekalian? Kita menemukan di sini ada dua alasan yang saya berikan gambar. Yang pertama adalah karena imago Dei. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Apa itu gambar dan rupa Allah? Maknanya banyak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, salah satu yang penting adalah manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia itu mencerminkan siapa Allah. Dan kalau kita mempelajari salah satu sifat Allah adalah menjadi berkat bagi manusia. Kejadian pasal 1 dan 2 menggambarkan setiap kali Allah menciptakan sesuatu, semuanya itu baik. Ketika menciptakan manusia sungguh amat baik. Jadi yang keluar dari Allah itu adalah kebaikan. Maka manusia sebagai gambar dan rupa Allah pun harus memiliki prinsip yang sama. Manusia harus mencerminkan kemuliaan Allah dengan menghasilkan kebaikan. Kita mesti berbuah keadilan dan kebenaran karena kita gambar dan rupa Allah yang mencerminkan sifat Allah, kemuliaan Allah. Yang kedua, kenapa kita berbuah? Penggambaran Yesaya 5 dan Yohanes 15 sama adalah Tuhan itu pengusaha. Pengusaha supaya tanaman kebun anggur ini menghasilkan buah. Kita perhatikan tanah itu dibereskan, diberikan bibit yang terbaik, diberikan pupuk,
Demikian rupa dirawat tanaman itu. Demikian pula Yohanes 15, Allah atau Bapa itu adalah pengusahanya. Dan kalau kita perhatikan apa yang Allah lakukan kepada kita, itu membuat kita harus berbuah Bapak Ibu sekalian. Apa yang Allah lakukan? Wah, banyak sekali. Seluruh Alkitab itu menggambarkan apa yang Allah lakukan. Puncak dari yang Allah lakukan itu adalah Dia menjadi manusia dan mati untuk kita. Tidak ada satupun yang bisa membayar itu. Tidak ada satupun yang bisa menyamai itu. Allah menjadi manusia dan sebagai manusia Dia mati untuk menggantikan kita. Ketika Dia naik ke surga, Kristus dengan Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Membimbing kita, menguatkan kita, menegur kita, menghibur kita, memberikan pengharapan, memberikan iman, melahirbarukan. Oh, itu karya yang sangat luar biasa banyak. Karya yang sangat luar biasa. Dan itu Dia lakukan bagi kita, masakan kita tidak berbuah. Ada banyak yang Allah sudah lakukan sampai Dia memberikan dirinya untuk kita. Mengganti kita dan menyertai kita. Kemudian kalau kita tidak berbuah, itu artinya kita adalah tanaman yang betul-betul tidak tahu bersyukur. Dan tidak tahu dan tidak memahami karya Allah yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita pulang dengan satu kesadaran. Kita mesti bertumbuh. Kita mesti berbuah. Tidak bisa tidak. Yohanes 15 mengatakan kalau ranting tidak berbuah dipotong, kering, dibakar dan dibuang. Tidak ada gunanya. Jadi hal pertama yang harus kita pikirkan adalah pertumbuhan itu bukan soal yang kayak apa pertumbuhan itu ya. Tetapi yang pertama-tama perlu kita pikirkan adalah kita mesti berbuah. Kita mesti bertumbuh. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bertumbuh? Langkah pertama adalah tinggal di dalam pokok anggur. Apa itu tinggal di dalam pokok anggur? Kalau ranting tinggal di pokok, tahu. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus itu apa? Nah, saya memberikan sebenarnya 4 gambar ya, ketinggalan 1 di bawah. Bagaimana kita itu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Pertama-tama adalah melalui firman. Seperti saya sharingkan kemarin di dalam percakapan talk show kemarin, seringkali momen ibadah pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu bukan momen puncak kita. Waktu kita menyampaikan pujian, waktu kita berdoa bisa serius sungguh-sungguh. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, entah kenapa itu otomatis kita tidak memperhatikan. Tiba-tiba mengantuk lah, tiba-tiba pengen keluarin handphone, lihat Facebook dan lain sebagainya. Tiba-tiba ingin pergi dari gedung gereja. Tapi begitu khotbah selesai disampaikan, kita seger kembali, yang tertidur bisa terbangun. Kok tahu ya khotbah selesai, tiba-tiba dia bisa bangun begitu. Firman Tuhan adalah momen yang menunjukkan kita itu tinggal di dalam Kristus. Kalau ditanyakan barometernya apa kita bertumbuh? Salah satunya adalah sampai sejauh mana kita haus pada firman Tuhan. Sampai sehaus apa kita pada firman Tuhan. Entah itu saat teduh, entah kita mendengarkan khotbah di ibadah, entah kita membaca buku-buku rohani yang menjabarkan firman Tuhan. Tapi ada satu kerinduan kita ditanami firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara doa itu panjang lebar sekali. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pelajari dari doa Bapa kami adalah inti doa Bapa kami itu teosentris, bukan egosentris. Doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dimuliakan namamu. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tanya, secukupnya menurut siapa? Buat saya mungkin makan cukup 1/4 piring. Buat Bapak Ibu itu makan atau nyemil? Snack atau makan besar? Cuman 1/4 piring. Secukupnya menurut saya dan Bapak Ibu beda. Kalau berikan kami makanan kami yang secukupnya, menurut siapa Bapak Ibu? Menurut Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anak kalimatnya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah kehendak Tuhan. Doa itu engkau dimuliakan, kehendakmu yang jadi di bumi seperti di sorga. Jangan dibalik. Perhatikan doa kita egosentris. Tuhan aku mau ini, pakai dalam nama Yesus,
pakai mengingatkan janji Tuhan. Tuhan engkau berjanji bukankah begitu, kenapa begini? Doa itu akhirnya menjadi ekosentris, saya yang mulia, saya anak raja, saya yang hebat. Oh, itu bukan tinggal di dalam Kristus. Maaf kalau saya berkata keras, itu nyuruh Kristus untuk mengikuti keinginan kita, mentuhankan diri kita. Doa adalah Tuhan dimuliakan, kehendakmu yang jadi. Itu tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga adalah pujian. Menyampaikan syukur dan doa lewat nyanyian. Sebab lewat nyanyian seringkali berbicara lebih keras kepada kita. Dan kita bisa ulang, mengingatkan kita tentang siapakah Kristus. Siapakah kita, apa yang mesti kita lakukan kepada Kristus. Dan yang keempat, yang seringkali kita abaikan adalah sakramen Bapak Ibu. Apa sih artinya perjamuan kudus itu, kenapa harus kita makan? Kenapa harus habis? Tindakan Bapak Ibu mengambil roti dan anggur itu adalah tindakan iman. Tindakan kita makan dan minum itu adalah tindakan iman. Aku menerima tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan aku. Ada satu kesatuan rohani, union with Christ di situ. Secara rohani Kristus tinggal di dalam aku. Nah, 4 hal ini menggambarkan kita mesti bertumbuh melalui 4 sarana ini. Firman, doa, pujian, sakramen, khususnya perjamuan kudus. Tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tumbuh dan berbuah, kita harus siap untuk dibersihkan. Apa artinya dibersihkan Bapak Ibu sekalian? Nah, dibersihkan ini bukan sesuatu hal yang gampang. Dibersihkan ini adalah sanctification, penyucian. Apa itu penyucian? Penyucian itu pasti akan dialami oleh setiap orang yang sudah dilahirbarukan. Penyucian bukan dijadikan tidak bersalah, tidak. Penyucian adalah proses di mana Roh Kudus itu makin nyata di dalam hidup kita. Sebetulnya seperti tadi, Roh Kudus yang berbicara kepada kita, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kalau ditanyakan lagi barometernya apa? Ini satu hal yang bersifat rohani, tidak bisa kita ukur mungkin dengan angka. Tetapi sampai sejauh mana pada waktu misalnya kita disakiti, ingin membalas orang lain seperti yang kita inginkan. Tapi kemudian kita rubah keinginan menyakiti itu dengan Tuhan kehendakmu yang jadi. Mazmur itu ada mazmur ratapan. Lebih dari 50 mazmur, dari 150 mazmur, 50 lebih itu berupa ratapan. Pemazmur meratap kepada Tuhan. Tolong aku. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, mazmur ratapan itu isinya bukan cuma pengungkapan pergumulan, tetapi kerinduan supaya keberadaan Allah, pribadi Allah, karya Allah dinyatakan. Daud misalnya Mazmur 7 dikejar-kejar Saul, dia tidak bersalah kepada Saul, dia malah membantu Saul. Kenapa dikejar-kejar? Seperti musuh negara lagi. Karena Saul menggunakan semua tentara, sumber daya, sumber tenaga negara Israel untuk mengejar satu orang, yaitu Daud. Aku salah apa sama dia? Tapi di dalam doanya, Daud tidak mengatakan, tolong hukum dia. Dia sudah berbuat jahat kepadaku. Enggak. Dia berdoa, Tuhan tolong periksa aku. Jangan-jangan aku salah Tuhan. Tolong periksa aku. Adililah aku. Nyatakan keadilanmu. Itu mazmur ratapan. Nyatakan keadilanmu Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu adalah proses pengudusan. Kehendakku makin dihancurkan. Dia makin bertumbuh. Aku makin kecil, kata Yohanes Pembaptis. Dia makin dimuliakan, aku makin taat kepada dia. Rasanya belum terbalas kejahatan itu. Tetapi aku mempercayakan kepada dia, kehendaknya yang jadi, keadilannya yang jadi. Itu sanctification. Bapak perhatikan, di bawah itu point of conversion, pertobatan, dibenarkan, kemudian disucikan melalui proses pendidikan dari Tuhan. Dan seumur hidup kita adalah proses pendidikan dari Tuhan. Pernahkah kita bersyukur untuk orang-orang yang membenci kita? Kemarin juga saya sampaikan kalau nggak salah ya. Orang-orang yang mengupayakan yang jahat kepada kita, rasanya nggak mungkin kita bersyukur. No problem. Mungkin kita dalam proses sanctification. Awalnya ini orang menyakiti saya, pengen balas dia. Hati sudah tenang, bisa memaafkan dia, tetapi waktu dia dihukum oleh Tuhan, misalnya,
Dia mengalami malapetaka, oh syukur. Berarti kita belum bertumbuh. Kita bisa memaafkan dia, tapi kemudian kita masih nyukurin waktu dia mengalami malapetaka. Maka sebetulnya masih ada bibit di dalam diri kita ingin membalas dia. Tapi jangan saya yang balas, biar Tuhan aja yang balas. Pertumbuhan itu akan menjadi sampai kira-kira pertumbuhan yang lebih, tingkat kedewasaan yang lebih tinggi adalah kita mampu memaafkan dia. Kita mampu membantu dia, mendoakan dia ketika dia mengalami malapetaka. Itu tingkat pertumbuhan yang lebih dewasa. Dan itu mesti melalui satu proses yang disebut sebagai sanctification. Setelah sanctification ini, puncaknya adalah glorification. Itu baru kita alami setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita dimuliakan. Nah, di dalam proses sanctification itu Bapak Ibu, mungkin kita dimuliakan, tapi kiranya bukan keinginan kita dimuliakan. Jangan khawatir kalau di dalam dunia ini kita melayani di belakang layar, di belakang panggung. Tidak ada yang tahu kita sedang melayani, kita sedang berkorban. Jangan khawatir, karena pada waktunya nanti kita akan mengalami glorification, pemuliaan dari Tuhan. Jadi pertama kita harus bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus, firman, doa, pujian, sakramen, khususnya perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengalami dibersihkan, sanctification. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berbuah itu mesti untuk kemuliaan Bapa. Kalau Bapak Ibu perhatikan bait Allah, waktu orang Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan, waktu mereka berjalan, yang di tengah-tengah itu apa? Tabernakel. Semua perlengkapan kemah suci. Ketika mereka menetap di satu tempat, yang di tengah-tengah itu kemah pertemuan. Kemudian di situ tempat perjumpaan Allah menyatakan diri kepada umatnya. Itu menggambarkan pusat atau sentral dari kehidupan orang Israel adalah Allah sendiri. Berbuah artinya kita jadi berkat buat orang lain. Untuk kemuliaan Bapa. Apa artinya kita berbuah, tetapi kemudian kita cari itu untuk kemuliaan diri kita sendiri? Apa artinya kita melayani sebanyak-banyaknya supaya orang memuji kita? Itu belum berbuah. Berbuah adalah untuk kemuliaan Bapa. Nah Bapak Ibu, yang saya sharingkan ini, 4 hal tadi, keharusan berbuah, tinggal di dalam Kristus, dibersihkan atau sanctification, sampai untuk kemuliaan Bapa, itu adalah satu proses. Sesuatu yang terus-menerus kita perjuangkan seumur hidup kita. Makin hari kita makin memuliakan Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan kita dibersihkan, sanctification. Awalnya mungkin kita masih hidup duniawi kita atau sifat buruk kita lebih banyak muncul. Tapi lama-kelamaan kita akan mengalami pembaruan terus sampai pada puncaknya mungkin. Kita belajar, kita selalu ingin memuliakan Tuhan. Tiap kali beribadah kita tahu Tuhan itu hadir. Mungkin 10 tahun yang lalu kita beribadah, datang lihat dulu siapa pengkhotbahnya. Lihat dulu siapa WL-nya, worship leader-nya. Oh, dua-dua favorit saya. Kita semangat ibadah. Lewat 10 tahun jadi orang Kristen, 10 tahun ibadah, kita masih cari hal seperti itu belum bertumbuh. Tapi kalau sekarang kita beribadah, siapapun WL-nya, siapapun pengkhotbahnya, apapun temanya, sesuai kebutuhan kita atau tidak, pengkhotbahnya lucu atau serius, mungkin membosankan atau tidak, tapi pada waktu kita datang, kita ingin ketemu Kristus, itu adalah salah satu ciri kita sudah bertumbuh. Waktu kita menyanyi, kita suka menyanyi, maka kita menyanyi terus, dan waktu ibadah nyanyian adalah favorit kita, karena kita suka menyanyi. Tetapi harus mengalami pertumbuhan sampai nyanyian itu betul-betul memuliakan Tuhan. Di gereja kami ada satu lagu yang hampir selalu diulangi. Itu doksologi. Lagu sebelum berkat terakhir. Nah Bapak Ibu, lagu itu notnya mungkin sangat biasa dan terus dinyanyikan. Saya heran salah seorang jemaat kami bilang sama saya, Pak Handoko, saya tiap kali nyanyi lagu doksologi, saya menangis. Saya kaget. Lagu doksologi Pak, menangis Pak? Iya Pak. Itu lagu yang hampir tiap minggu dinyanyikan loh Pak. Iya.
Karena di situ ada pengagungan untuk Tuhan. Doksologi itu dari kata dasarnya doksa. Doksa itu kemuliaan. Lagu itu semata-mata memuliakan Tuhan. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita nyanyi hanya untuk kesenangan sampai hari ini, hati-hati. Harus mencapai pertumbuhan sampai pujian itu adalah pengagungan, pemuliaan Tuhan. Musa pada awal dipanggil Tuhan, itu egosentris. Aku enggak bisa ini, aku enggak bisa itu, utus orang lain, aku bukan siapa-siapa, aku enggak bisa apa-apa. Tapi perhatikan, ketika kita bilangan, di tengah perjalanan sebelum sampai Kanaan, dia mengatakan, bangsa besar manakah yang seperti engkau, di mana Allahnya begitu dekat dengan umatnya. Bangsa besar manakah seperti engkau, di mana Allahnya begitu adil dan mulia. Itu pertumbuhan. Awalnya egosentris, untuk ego saya, untuk nama saya. Tapi lewat proses sanctification, Musa sampai pada kesimpulan, tidak ada bangsa lain yang punya Allah seperti Allah kita. Dan semua Israel mesti tahu betapa hebatnya Allah kita. Itu pertumbuhan. Kiranya jadi berkat buat kita sekalian, pertumbuhan yang Tuhan inginkan, sebagaimana yang disampaikan lewat firman Tuhan. Amin. Baik, untuk yang pemaparan materi sampai di sini dulu berarti. Nah, mungkin ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir ingin menanyakan sesuatu. Saya buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya dulu begitu. Nanti ada rekan yang akan bawakan mix ke tempat Bapak Ibu duduk di situ. Boleh angkat tangan dulu aja supaya saya bisa langsung tahu. Pak Yatno di belakang, Om Heri. 1 penanya, yang 1 lagi ada? 2 Daniel Prima ada di kanan. Silakan Pak Yatno dulu. Ya, Pak Immanuel terima kasih sharingnya. Tapi saya melihat ini bukan hanya sharing tapi pengajaran. Nah, biasanya orang yang mau melakukan pengajaran itu yang mesti ngalami dulu. Kalau nggak ngalami, ngajari itu hanya teori. Nah, pertanyaan saya 2, Pak. Tadi yang 4 hal tadi, firman, doa, dan pujian, dan sakramen. Kalau kita mengacu kepada doktrin gereja, sakramen itu sebulan sekali perjamuan kudus. Tapi bagi saya enggak. Begitu pagi itu mezbah keluarga, mesti saya sakramen. Nah, ini kadang-kadang yang dilihat orang tuh aneh gitu. Duh, perjamuan kok tiap hari gitu. Nah, ini bagaimana komentar Pak Immanuel? Terus yang kedua mengenai pertumbuhan tadi, yang lahir dosa sampai dengan sempurna di dalam Kristus. Nah, kalau bahasa saya itu pertumbuhan, Mbak. Jadi Jadi kita harus makin, daging kita tuh harus makin dikerat sehingga kita sempurna seperti Kristus. Nah, ini biasanya yang tidak disukai oleh orang Kristen, termasuk gereja, Pak. Makanya gereja jarang sekali untuk mengajarkan ini atau melakukan ini. Terima kasih. Daniel Prima, boleh langsung disampaikan dulu. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Immanuel. Tadi saya dengar mengenai pelayanan yang, mengenai pertumbuhan yang benar itu ya. Itu kan ada tinggal di dalam pokok anggur, lalu dibersihkan untuk kemuliaan Bapa dan seterusnya gitu. Itu kan secara umum, secara universal untuk kita ya, mungkin untuk jemaat ataupun semuanya ya, semuanya. Jadi yang mau saya tanyakan yang misalkan spesifik misalkan kita sebagai pelayan Tuhan atau pelayan mimbar gitu, musisi ataupun WL dan seterusnya, itu
pelayan yang bertumbuh dapat berbuah itu seperti apa gitu, yang memberikan impact yang positif. Jadi kalau yang tadi kan secara umum ya ke kita secara umum, tapi kalau ini yang saya tanyakan yang ke pelayan mimbar, jadi WL, musisi dan seterusnya seperti itu. Itu lalu tolak ukurnya apa Pak? Misalkan kita sebagai WL, musisi itu tolak ukurnya seperti apa sih gitu. Gitu, terima kasih. Baik, mungkin dua penanya dulu ya Bapak Ibu. Jangan tegang ya Bapak Ibu, nanti pertanyaannya malah tidak keluar. Saya persilahkan Pak Agus bisa ke mimbar untuk menjawab langsung. Silahkan Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah menanyakan. Yang pertama tadi pertanyaan mengenai perjamuan kudus Pak ya, mengenai sakramen. Memang di dalam Alkitab tidak ada ketentuan mengenai berapa kali sakramen itu dilakukan. Bahkan perdebatan itu bukan cuman berapa kali dilakukan, tetapi online onsite boleh enggak? Apakah perjamuan kudus hanya onsite, online boleh enggak? Itu terjadi perdebatan. Kemudian usia berapa boleh melakukan sakramen? Nah itu menjadi perdebatan karena di dalam Alkitab itu tidak disebutkan formula atau ketentuan baku mengenai siapa yang mengikuti sakramen dan berapa kali dilakukan. Begitu. Nah, di dalam sejarah gereja pun ada perbedaan-perbedaan. Akibatnya hari ini pun kalau kita perhatikan tiap gereja bisa punya ketentuan yang berbeda-beda mengenai perjamuan kudus. Memang belakangan ada satu gerakan yang mengharuskan tiap keluarga masing-masing melakukan sakramen perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu saya tidak mau masuk di dalam aturan gereja. Berapa banyak yang boleh dan lain sebagainya. Kalau nanti saya berikan ketentuan, nanti saya akan bisa menyalahi ketentuan tiap gereja, begitu Pak. Tapi bagi saya yang utama satu, apa makna perjamuan kudus buat kita? Kalau itu maknanya, maaf kata, semacam ritual menolak bala, misalnya Pak ya, atau ritual ini sebagai orang Kristen harus melakukan itu sebanyak mungkin. Nah, sebanyak mungkin itu berapa banyak? Itu bicara kuantitas. Sedangkan Alkitab bicara mengenai kualitasnya. Bagaimana kita memahami makna perjamuan kudus itu? Kalau kita tidak paham lebih baik jangan. Nah, itu jelas di Alkitab. Kita harus memahami makna itu, penghayatan kematian Kristus buat kita itu apa, pengorbanan Kristus buat kita itu apa. Nah, lebih baik kalau misalnya tiap keluarga mengadakan sakramen semacam itu, lebih baik membaca Alkitab, mendiskusikan apa arti Kristus menggantikan kita. Kenapa Kristus mesti mati dan berdarah-darah untuk menyelamatkan kita? Ada banyak sekali pendalaman mengenai kematian Kristus buat kita itu apa. Itu jauh lebih bermakna daripada kuantitasnya, berapa kali kita melakukan perjamuan kudus. Itu komentar dari saya. Soal yang kedua tentang kehidupan daging tadi, pertanyaannya apa Pak ya jadinya Pak ya? Jadi yang kedua prosesnya tadi dari lahir di dalam dosa, sempurna di dalam Kristus tadi, itu bahasa saya kan itu pemuritan Pak, mendewasaan orang. Nah, bisa dikatakan bahwa itu tuh proses mengerat daging kita, supaya kita sempurna. Nah, kebanyakan hal ini tuh orang Kristen tidak suka. Termasuk gereja juga tidak suka. Sehingga jarang gereja itu untuk memuridkan, benar-benar memuridkan jemaatnya itu jarang. Komentarnya Pak Emmanuel gimana? Oh ya, mungkin jawaban saya itu kebijakan dari gereja, mungkin penentuan tema dan lain sebagainya. Gereja mau membahas itu sampai sedalam apa, sebab itu lebih tertuju pada, memang secara umum, seperti disampaikan Pak Daniel tadi, betul yang saya sampaikan secara umum, yang sesuai dengan Alkitab. Tetapi secara khusus juga bagaimana kita menerapkan, tiap orang berbeda Pak. Misalnya bagaimana kita firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Bagaimana pujian itu menyentuh hati kita. Bagaimana doa kita. Nah, kalau Bapak mengatakan dikerat kedagingan kita, contohnya tadi sebetulnya doa itu bukan egosentris. Memuaskan keinginan dan cita-cita kita. Doa cuma alat, enggak. Doa itu memuliakan Tuhan. Nah, untuk sampai di sana kan perlu proses. Nah, proses itu memang perlu ditekankan, tetapi kembali kalau misalnya kita
mau memberi masukan itu untuk gereja sebagai tema yang disampaikan di dalam khotbah kebaktian atau seksi-seksi, yaitu secara praktis silahkan begitu. Tetapi betul saya setuju bahwa itu harus ditekankan oleh gereja. Proses sanctification itu disebutkan. Kemudian mengenai sampai sempurna, saya lebih suka memakai istilah sampai disempurnakan oleh Tuhan. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan pernah sempurna. Bukan berarti terus ya sudahlah kalau nggak sampai sempurna ngapain bertumbuh. Itu pemikiran yang keliru. Yang harus dirubah harus bertumbuh. Yaitu kita disempurnakan oleh Kristus dan kita mengalami Kristus terus sampai teosentris hidup kita. Bukan egosentris. Nah mungkin itu juga menjadi kalau disebut barometer pelayanan sebagai pelayan mimbar. Mungkin kemarin sebetulnya sudah banyak kita bicarakan. Dua hal, mengulang sedikit nggak apa-apa mungkin Pak ya. Perlu kita perhatikan minimal dua, performance, ya, kemarin ada yang bertanya, kenapa performance? Motivasi dan aim itu kan sesuatu yang di dalam diri, betul, itu performance di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu, atau barometernya bagaimana kita memiliki pertumbuhan yang benar? Itu sulit Pak, tidak bisa diukur dengan angka. Tapi kita bisa mengalami atau memikirkan ada tidak perubahan. 5 tahun yang lalu saya melayani sebagai worship leader, dengan tahun ini setelah lewat 5 tahun, ada nggak perubahan? Kita tahu kita berubah atau tidak, ada dua cara. Pertama secara pribadi, kemarin jujur dan rendah hati. Saya mesti cek, misalnya hati saya atau yang memotivasi saya untuk melayani sebagai worship leader itu apa? Tujuan saya melayani itu apa? Itu mesti jujur. Sebab bedanya tipis antara saya memuliakan Tuhan dengan saya ingin dimuliakan. Saya berikan contoh kemarin misalnya kami sebagai pengkhotbah, selesai berkhotbah dalam ibadah kadang-kadang tanya, bagaimana komentar kamu tentang khotbah saya? Itu kan orang tidak tahu Pak, apakah saya ingin betul-betul ingin dibangun lewat kritiknya, atau sebetulnya saya nunggu dipuji sama dia. Sebab saya ngerasa khotbah saya bagus kok, maka saya tanya begitu supaya saya dipuji sama dia, ternyata dia malah kritik kita. Saya ingat sekali waktu saya pernah berkhotbah di sebuah gereja, selesai khotbah, biasa kan hamba Tuhan pengkhotbah bersalaman dengan jemaat. Rata-rata jemaat mengatakan, bagus Pak khotbahnya, terima kasih Pak sangat memberkati, terima kasih Pak sangat membangun. Anak umur 6 tahun salaman sama saya dan bilang, Om khotbahnya jelek. Waduh saya kaget banget itu dibilang begitu. Tapi di situ saya belajar, jujur ini anak. Anak kecil itu jujur, tidak ada titik pemuslihat menurut saya pada waktu itu. Selesai itu saya merenung sendiri di konsistori, saya diam dan berdoa. Saya cek kembali naskah khotbah saya, benar. Perlu diperbaiki. Dan puji Tuhan kebaktian berikutnya, mudah-mudahan waktu itu lebih baik. Bedanya tipis antara kita minta dikoreksi untuk membangun kita dengan ingin dipuji. Nah, kita mesti jujur dan rendah hati. Ngelihat 5 tahun yang lalu, motivasi sama aim, tujuan saya itu apa melayani. Hari ini apa? Kalau masih sama berarti nggak bertumbuh. Kira-kira sederhananya begitu Pak. Terus apa lagi tadi ya? Itu saja Pak ya. Oke. Oke. Baik, langsung aja berarti Bapak Ibu sesi yang kedua. Jadi 2 penanya lagi gitu ya. Kita masih punya cukup banyak waktu ternyata. Ada yang lain Bapak Ibu dari kaum Adam sudah? Oh kaum Adam lagi, Pendeta Ferry satu lagi. Oh Pak Muji di kanan. Oke. Silakan Pak Ferry terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Immanuel. Nama saya Pak Ferry. Saya aktivis di gereja ini, ikut melayani di gereja ini. Kalau Bapak belum terima info, mungkin saya infokan bahwa yang hadir pada sore hari ini adalah para aktivis atau pelayan-pelayan Tuhan, yaitu adalah bagian-bagian dari pengurus seksi, para majelis, dan hamba-hamba Tuhan. Jemaat memang sengaja tidak diundang, tapi mereka bisa mengikuti lewat streaming di YouTube. Ya, terima kasih Pak Agus Pak Immanuel untuk
pemaparannya. Saya sangat diberkati dengan beberapa atau materi yang diberikan pada sore hari ini soal pertumbuhan gereja atau pertumbuhan jemaat. Karena sebagaimana yang saya pahami, kalau berbicara pertumbuhan gereja itu, yang saya tahu itu cuma ada dua, bertumbuh atau tidak bertumbuh. Tapi sore hari ini saya dapat ilmu baru, Pak, yaitu pertumbuhan yang benar. Tapi kalimat ini menggelitik saya, Pak. Saya secara pribadi, kalau ada pertumbuhan yang benar, berarti ada pertumbuhan yang tidak benar. Dengan kata lain, gereja itu bertumbuh tapi bertumbuhnya keliru atau salah. Seolah-olah begitu. Nanti mohon dikoreksi Pak kalau keliru. Nah, sehingga saya ingin bertanya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kalau memang seperti itu, contoh-contoh praktis pertumbuhan yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi Pak, saya sebetulnya sangat mengharapkan sekali Bapak bisa sharing dengan kami, berbagi pengalaman ketika Bapak mengaplikasikan prinsip-prinsip tadi di gereja Bapak gitu. Bagaimana ketika menerapkan atau mengajarkan begitu kepada jemaat mengenai prinsip-prinsip pertumbuhan yang benar di jemaat yang Bapak layani. Saya terus terang dari tadi tunggu-tunggu itu. Sehingga yang ingin saya tanyakan adalah ketika Bapak mengajarkan itu kepada jemaat yang Bapak layani, kira-kira ada enggak Pak kesulitan atau tantangan yang Bapak hadapi ketika mengajarkan atau menerapkan prinsip-prinsip yang Bapak sudah jabarkan panjang lebar tadi di jemaat yang Bapak layani. Nah, kalau ada, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan atau solusinya Pak? Itu saja Pak Immanuel, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, ada dua pertanyaan dari Pak Ferry. Mari Pak Puji, silakan Pak Puji. Yes, ya. Jadi untuk bisa bertumbuh, kalau tadi yang saya amati, itu kan ada tanah yang harus dibersihkan dan dipupuk ya Pak. Itu kalau saya menangkap itu kan lingkungan yang membuat tanaman itu bertumbuh. Ya, pertanyaan saya adalah yang harus menciptakan lingkungannya itu siapa? Apakah gereja? Dalam hal ini pendeta, majelis, atau kita sendiri yang menciptakan lingkungan? Ataukah nanti kalau jemaat menciptakan lingkungan ini kan tahu khawatirnya akan salah kalau menciptakan lingkungan itu. Salah dalam pengajaran, salah dalam penafsiran dan sebagainya. Nah ini mohon bisa Pak Immanuel memberikan tahapan-tahapannya supaya bisa menciptakan lingkungan yang benar untuk pertumbuhan yang benar itu. Terima kasih Pak. Satu aja Pak Muji ya. Baik, silakan Pak Agus. Ya, ini dua pertanyaan tapi jawabannya bisa semalam suntuk gak habis Bapak Ibu sekalian. Sangat luas, sangat banyak begitu. Tapi saya mencoba prinsipnya saja mungkin yang saya bisa sharingkan ya. Pak Ferry menanyakan secara tema sebetulnya yang ditanyakan. Kalau ada pertumbuhan yang benar, berarti ada pertumbuhan yang tidak benar. Berikan contoh-contoh praktisnya. Kalau pertumbuhan yang tidak benar itu Yesaya 5. Di Alkitab ada yaitu Tuhan menantikan buah yang matang, yang baik, tetapi yang dihasilkan adalah buah yang asam. Bertumbuh sampai berbuah, tetapi yang dihasilkan adalah asam. Dinantikan keadilan, tetapi yang ada adalah kelaliman. Betul ya? Yang dinantikan adalah kebenaran, tetapi yang ada adalah keonaran. Jadi seharusnya umat Tuhan itu bertumbuh di dalam hal makin adil, makin benar,
makin melihat masalah dan menyelesaikannya sesuai dengan kaidah firman Tuhan. Tetapi yang muncul adalah makin lama makin meragukan firman Tuhan. Makin lama makin merasa firman Tuhan itu kuno. Masa membalas kejahatan dengan kebaikan? Balas saja dengan kejahatan lagi. Ada pertumbuhan, tetapi arahnya itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Mungkin secara sederhana seperti itu mungkin Pak ya. Jadi kan seperti saya berikan contoh tadi, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Maka firman Tuhan mengatakan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu satu proses atau satu tingkat, kalau boleh dibilang etika, attitude atau sikap, sifat yang unggul sekali, yang berbuah. Masa kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu buah Pak. Tetapi yang muncul adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah waktu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kok enak? Kok enak ya? Oh dia jahat, dia terbalas dengan kejahatan, enak. Akhirnya kita makin jahat, makin membalas dengan kejahatan. Nah bagi saya, melihat Yesaya 5 ini adalah seperti itu. Pertumbuhan menghasilkan hal yang makin bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin contoh sederhana yang lain adalah, semua kita ingin diberkati Pak. Betul kan ya, nggak ada yang tidak ingin diberkati. Saya pun ingin diberkati. Tapi pertanyaannya kita siap diberkati atau tidak? Kita ingin tambah kaya, diberkati oleh Tuhan. Nah, ada konsekuensi waktu uang atau penghasilan kita bertambah, yaitu tambah sibuk. Tambah banyak hal yang harus kita lakukan, tambah kreatif dan lain sebagainya. Akhirnya itu menuntut waktu kita makin banyak. Nah, waktu Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, akibatnya kita tambah sibuk. Hati kita untuk Tuhan, persepuluhan kita untuk Tuhan, konsentrasi kita untuk Tuhan, waktu kita untuk Tuhan, tambah banyak apa tambah sedikit? Ternyata banyak anak Tuhan yang makin diberkati, makin membelakangi Tuhan. Ini bertumbuh kan Pak? Diberkati kan, makin diberkati makin bertumbuh, tapi makin membelakangi Tuhan. Nah bagi saya itu contoh praktis pertumbuhan yang tidak benar semacam itu. Ada perubahan, ada penambahan, tetapi arahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan buah yang manis yang Tuhan inginkan. Lalu kalau ditanyakan, pernahkah ini diterapkan coba di gereja? Semua upaya dilakukan Pak. Retreat, pembimbingan pribadi, pelawatan, doa, seminar, entah dari kami, hamba Tuhan setempat ataupun mengundang dari teman-teman yang lain, entah itu KKR, semua upaya dilakukan untuk pertumbuhan ini. Tapi kembali kita pada apa yang Rasul Paulus katakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, betul ya. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Artinya pertumbuhan tiap jemaat itu bagaimana jemaat itu bersekutu dengan Tuhan, bagaimana jemaat itu mau ditumbuhkan. Misalnya nih di gereja manapun saya kira problemnya sama Pak. Kita mengundang pengkhotbah KKR yang sudah khotbah di mana-mana. Khotbah di sini, berkhotbah. Misalnya 200 jemaat hadir. Apakah 200 itu sama-sama bertumbuh dengan baik sesuai dengan khotbah itu? Belum tentu. Kembali pada bagaimana relasi orang itu dengan Tuhan. Kalaupun pengkhotbahnya pengkhotbah luar biasa, tapi kita sebagai panitia sibuk mempersiapkan makanan setelah KKR misalnya, ya akhirnya kita lepaskan itu dan kita tidak bertumbuh. Walaupun ada KKR, kita lepaskan kesempatan itu. Tergantung lagi orang itu. Sampai kalau di gereja kami itu, ya ini sekedar sharing. Di gereja kami itu kalau ada kegiatan-kegiatan semacam ini, seksi-seksi nggak boleh adain kegiatan. Komisi nggak boleh, harus mendukung. Misalnya begitu. Terus yang kedua, kalau Natal itu tidak ada lagi perayaan. Adanya kebaktian. Kalau acara-acara tarian dan lain sebagainya, itu harus masuk di dalam rangkaian ibadah. Membentuk satu cerita di dalam ibadah. Satu narasi keseluruhan yang mengalir dalam ibadah. Tujuannya apa Pak? Supaya para penari, para pemusik dan lain sebagainya, begitu mereka menyelesaikan pelayanan, duduk di situ. Tidak ada yang jalan-jalan keluar. Sehingga waktu khotbah disampaikan, semua penata lain ada di ruang ibadah. Itu sampai kami jadikan aturan. Tetapi bertumbuh enggak Pak? Kembali pada kondisi masing-masing. Sampai sejauh mana mereka mau mendengar firman Tuhan. Mungkin begitu yang bisa saya sharingkan Pak ya. Kemudian mengenai tanah yang dipupuk,
Maafkan kalau saya mengatakan saya tidak menafsirkan seperti itu dari bagian ini Pak. Karena itu nanti akhirnya alegoris. Tetapi saya paham poin Bapak adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita. Gitu Pak ya. Apakah itu dari kita, ataukah gereja, ataukah dari Tuhan? Jawaban saya adalah semuanya Pak. Artinya begini, ada jemaat yang waktu dia tidak bertumbuh, dia nyalahin gereja. Gereja sih temanya begitu-begitu aja, gereja sih pengkhotbahnya gitu-gitu aja, gereja sih lagunya begitu-begitu aja, sound systemnya begitu, itu banyak sekali komentar. Tentunya dia tidak menciptakan suasana yang membuat dia bertumbuh. Akhirnya dia membuat dirinya menjadi pengkritik dan pasti bertumbuhnya tidak benar, kalau istilah Pak Ferry tadi. Makin lama makin banyak kritik. Gereja mana sih yang nggak bisa dikritik Bapak Ibu? Semua gereja kalau mau cari pasti ketemu hal negatifnya. Begitu. Tuhan jelas menciptakan suasana situasi untuk pertumbuhan tiap anaknya. Itu pasti termasuk umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mestinya lewat jalur utara Pak. 2 minggu. Tapi Tuhan kasih lewat selatan, Gunung Sinai. Itu padang pasir. Kita yang pernah ke Israel lewat ke Sinai, tahu kan waktu naik bis itu. Pasir semua sampai Sinai. Dari Sinai sampai ke Laut Mati pasir semua Pak. Sampai ke Laut Merah maksud saya. Pasir semua. Lah ngapain itu lewat kayak begitu 1 tahun? Disitulah Tuhan menciptakan satu suasana untuk pertumbuhan umat Israel. Setelah lewat 1 tahun itu mau masuk di Kades Barnea, mau masuk ke Kanaan memberontak. Jadilah 40 tahun mereka harus di padang gurun Paran. Berputar-putar. Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa untuk menumbuhkan kita. Gereja seperti yang saya sharingkan tadi, pasti gembala, hamba Tuhan, majelis di sini memikirkan bagaimana jemaat itu bertumbuh. Saya yakin itu. Kita sendiri mesti menciptakan suasana itu. Kemarin di dalam talk show saya juga mengatakan kita mesti punya rekan support yang bisa mensupport kita. Jangan cari rekan yang cuma bisa memuji kita, banyak Pak. Tapi rekan yang jujur sama kita, rendah hati, mau sama-sama belajar, itu jarang. Cari yang begitu, mau menegur kita dengan jujur, mau kita tegur dengan jujur, tumbuh sama-sama. Nah itu seharusnya kita temukan di dalam keluarga. Tapi tidak jarang itu susah sekali. Kita temukan di luar keluarga, no problem Pak. Jadi Tuhan menciptakan suasana atau membuat suasana mendidik, menguduskan kita, menumbuhkan kita. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Gereja mengupayakan untuk kita. Kita pun mesti mengupayakan. Nah itu yang saya sharingkan hari ini. Firman, doa, pujian, sakramen, hayati itu untuk pertumbuhan kita. Lihat proses hidup kita sekarang adalah sanctification menuju glorification. Itu respon saya. Semoga bisa menjawab. Kelihatannya makin menarik, tapi saya cut dulu. Oh, maaf, ada Pak Seno yang mau tanya, lanjut dulu aja satu penanya, nanti baru kita akan nyanyikan satu pujian dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Silakan Pak Seno. Ya, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan saya satu aja Pak. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 15 khususnya yang ayat 2, ranting yang tidak bertumbuh gitu ya, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Saat kita berbuah dibersihkan itu sakit Pak, secara daging sakit. Pertanyaan saya, mungkin Pak Agus bisa memberi kiat-kiat best practice yang mungkin pernah dialami atau mungkin dari pengalaman kesaksian orang lain, bagaimana kiat-kiat kita untuk mengatasi situasi dan kondisi yang seperti ini Pak. Ketika kita berbuah, kalau yang tadi tidak berbuah dipotong ya sudah dilupakan aja gitu ya. Tapi kalau ini berbuah Pak, saat kita berbuah dibersihkan Pak, ini sakit Pak daging ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya sederhananya
Jawabannya di poin 1 dan 2. Artinya kan Bapak menanyakan yang proses dibersihkan. Bagaimana caranya waktu kita dibersihkan sakit seperti yang Pak Yatno tadi sampaikan ya, kita mengalami kedagingan kita dipangkas itu menyakitkan. Bagaimana caranya supaya bisa melewati itu? Nyatakan kita sakit. Maaf Bapak Ibu kalau saya mengatakan banyak orang Kristen itu jadi orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena pada waktu dikhotbahkan kita ingin seperti yang dikhotbahkan dan kemudian kita menuntut yang dikhotbahkan ke orang lain. Misalnya khotbah jangan khawatir. Ada enggak Bapak Ibu yang tidak pernah khawatir hidupnya? Loh berarti enggak sesuai Alkitab dong. Filipi 4. Betul enggak? Nah lihat dulu ayat itu artinya apa. Jangan khawatir itu sampai memenjarakan kita. Nah akibatnya karena kita pikir enggak boleh khawatir. Begitu kita mulai khawatir, wah gua enggak rohani nih, gua enggak beriman nih. Itu keliru. Mazmur seperti saya katakan tadi, 150 mazmur, lebih dari 50 itu mazmur ratapan. Jujur sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit. Tuhan kenapa orang itu, katakanlah seorang pendeta, kok ngomongnya kasar kepada saya. Tuhan kenapa istri saya begituin saya, Tuhan kenapa suami saya KDRT kepada saya, sakit Tuhan. Ngomong, jujur sama Tuhan Bapak Ibu. Oh, Tuhan tahu kok kita membohongin dia, kita pura-pura kuat, wah itu salah banget Bapak Ibu sekalian. Lihat Alkitab semuanya jujur. Dan Tuhan menghargai itu. Nah itu yang mungkin poin ini yang jarang sekali kita tekankan ya. Kita jujur sama Tuhan kondisi kita. Tapi bukan cuma jujur tok, ngomong terus, tidak ada habisnya. Enggak, mesti mulai kita sadar saya harus bertumbuh. Mungkin Tuhan pakai ini untuk nolong saya. Tapi sakit Tuhan, nah masih ngomong sakit kan Pak? Tapi sudah mulai sadar, iya harus bertumbuh ya. Kemudian mulai kita baca Alkitab, entah saat teduh, entah dari khotbah. Bapak Ibu, kita paling dekat sama Tuhan itu waktu sakit atau waktu senang. Beda-beda sih ya, ada yang senang ngerasa dekat sama Tuhan, tapi kalau saya pribadi, waktu sakit, atau kesepian, atau kehilangan orang yang sangat disayangi, itu saya paling dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami hal yang menyakitkan. Karena banyak dari kita jujur dekat sama Tuhan waktu kita disakiti. Kenapa kita tergeletak di rumah sakit misalnya? Papa saya dihakimi sama teman gereja. Kamu sakit kanker, pasti ada dosa. Papa saya sudah sakit kanker, makin kepikiran Bapak Ibu, dosa apa? Saya sudah minta maaf sama seorang yang saya salah, tapi tidak sembuh. Orang masih ngomong lagi, iya itu karena kamu ada dosa, itu persis Eliphaz, Sofar, dan Bildad kepada Ayub. Nah dalam pengertian ini bukan curhat Bapak Ibu ya, jadi seperti curhat ya. Tapi dalam pengertian pengenalan pada Tuhan, kita mencurahkan kepada Tuhan, kita coba belajar dalam kondisi yang seperti ini, mungkin Tuhan izinkan kita istirahat untuk dekat dengan Dia. Firman Tuhan bicara kepada kita, sampaikan doa, pujian kita, akrab dengan Dia. Itu akan menolong kita calm down, mulai recovery, mulai recommitment, kembali seperti kemarin ya, repent, recovery, recommitment. Itu selalu Pak kita alami. Jadi jangan alergi dengan rasa sakit dalam pengertian jujurlah kepada Tuhan, kemudian bertobatlah, pulihlah bersama dengan Tuhan, kemudian recommitment. Tetap lakukan baca firman, doa, pujian, tetap dengan iman, dengan sahabat kita, dukung kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Begitu. Salah seorang jemaat kami di tahun baru, saya lupa tahun berapa, dia ngomong, Pak saya itu tahun lalu, saya itu ingat banget, 1 Januari persis setahun yang lalu, saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan kasih saya kesabaran. Tolong Tuhan, tahun ini didik saya untuk sabar. Tanggal 31 Desember di tahun itu dia ngomong, Pak Handoko, saya itu evaluasi diri, karena disuruh evaluasi kan di kebaktian. Evaluasi diri, tahun ini saya paling gak sabar. Anak saya tuh tiba-tiba itu bisa menggerutu terus sama saya, protes terus, gak pernah kayak tahun ini. Dulu protes, tapi paling sering tahun ini Pak. Suami saya itu jadi lelet, lambat sekali, saya marah-marah terus sama suami saya. Tahun ini saya paling marah-marah sama suami saya. Itu 31 Desember, 1 Januari dia bilang, oh saya tahu. Atau saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kesabaran. Enggak dari langit, turun itu namanya sabar, sampai
sabar, tiba-tiba handoko jadi sabar. Enggak, Tuhan mendidik kita lewat orang yang bikin kita paling tidak sabar. Sakit Bapak Ibu, tetapi itu cara Tuhan mendidik kita. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Repent, recovery, recommitment. Berseru kepada Tuhan. Jujur Tuhan ternyata aku gagal. Ya bertobat, repent tadi. Tahun ini doanya sama lagi Pak. Tolong berikan kesabaran, tapi kali ini siap. Pasti tahun ini aku dibikin tidak sabar lagi, gitu kira-kira begitu. Ada pertumbuhan kan? Semoga bisa menjawab. Baik, mungkin Pak Immanuel bisa kembali ke tempat duduk sejenak sambil mempersiapkan closing statement sore malam hari ini. Saya ajak kita sama-sama nyanyi satu pujian ini Bapak Ibu. Jadi setelah ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Saya berharap ibu-ibu ada yang tanya, jangan cuman bapak-bapak saja. Hidup ini kesempatan untuk jadi berkat, hidup ini kesempatan untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Amin. Kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu yuk. Walaupun lagunya slow tapi saya yakin ini bisa menyegarkan kita semua. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita nyanyikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Mari pujikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Amin, ini harapan kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang sekali lagi Pak Agus untuk ke atas mimbar. Yuk kaum ibu, dua penanya. Ada Bu Yani di sana, Ibu Cucu, Ibu Ratna, ada Bu Daniel, saya absen loh ini. Ada Tante Beni, ayo sapa Jal. Nanti yang tanya dapat ban truk dari Bu Yani. Ada? Boleh angkat tangan? 3, 2, 1. Oh, terima kasih. Satu penanya. Satu lagi. Boleh, kalau yang ini sudah terwakili berarti boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu. Yud, kalau mau. Enggak, saya sudah kroso. Pak Karwoto, siap? Satu penanya.
Bu Tias dulu, silakan Bu Tias pertanyaannya. Ya, terima kasih Om Hoki. Tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa apabila kita untuk bertumbuh yang benar, banyak pokok-pokok yang harus kita lalui. Kita harus berbuah, kita harus mau dibersihkan untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu bukan suatu hal yang mudah ya. Apalagi untuk kaum Hawa ini yang sering baperan Pak Pendeta. Jadi kadang kita maunya bertumbuh, tapi pada suatu titik saat kita istilahnya ketentok sesuatu masalah, kemudian ada yang istilahnya mengkritik atau kan memberikan saran, kita belum bisa menerima bahwa kita sudah merasa ini yang kita lakukan benar. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan mungkin oleh kita sebagai pelayan Tuhan atau apa dalam skup yang kecil aja lah dalam keluarga, bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan agar yang baper itu bisa kembali untuk melayani dengan baik, untuk menjadi bertumbuh dengan baik tanpa membuat yang baper itu semakin merasa diintrogasi atau merasa seperti ditegur demikian rupa yang tadi dikatakan memang dibersihkan itu sangat menyakitkan, tapi kadang itu yang susah bagi kami mungkin kaum Hawa yang seringkali kebawa perasaan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, selamat sore Pak Agus. Pak, saya ingin menanyakan dari sisi organisasi. Izinkan saya memberi ilustrasi. Saya kerja kebetulan auditor, internal auditor gitu. Kalau ada satu perusahaan ini baik, bertumbuh baik, keuangannya baik, penjualannya baik begitu. Tapi ketika saya masuk gitu ke dalam perusahaan ini untuk audit, saya baru lihat kasirnya saja, saya sudah bisa menentukan bahwa sebenarnya perusahaan ini sedang menuju pada kehancurannya. Karena yang pegang kas orang itu, yang membelanjakan ya orang itu, yang nyateti orang yang sama. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau secara organisasi Pak Agus ini melihat bahwa organisasi gereja ini sebenarnya bisa dijak maju atau tidak. Itu indikator utamanya apa, Pak? Gitu. Jadi enggak usah detail, harus nunggu, harus survei dulu sampai audit, harus mendetail baru mengeluarkan laporan opini gitu ya. Tapi secara global gitu, begitu masuk gitu, oh ini enggak beres ini. Karena sistemnya enggak baik, misalkan seperti itu. Itu Pak dari saya, terima kasih. Oke. Ya, saya bukan kaum Hawa. Tetapi saya juga bisa baper, Ibu. Jadi bukan cuma ibu saja yang bisa baper, cowok pun bisa baper. Tapi saya memahami yang dimaksud itu wanita bedanya dari pria itu perasaan lebih dominan daripada logika. Mungkin begitu ya. Kalau sedangkan pria itu logika lebih dominan daripada perasaan. Itu sebabnya ibu-ibu akan selalu berkata kepada suaminya atau kekasihnya, kamu enggak punya perasaan. Ngomong sama cowoknya, kamu enggak punya perasaan. Sebetulnya bukan enggak punya perasaan, tetapi karena logikanya lebih dominan daripada perasaannya. Sebenarnya cowok akan ngomong sama cewek atau sama istrinya, kamu enggak maju-maju pemikirannya. Itu selalu seperti itu. Salah siapa? Salah cara ngomongnya sebetulnya. Karena memang wanita dimanapun itu perasaannya lebih dominan daripada logikanya. Pria dimanapun logikanya lebih dominan daripada perasaannya. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada kasus-kasus khusus. Nah kalau saya ditanya gimana supaya nggak baper? Baper itu sebetulnya ya perasaan yang berlebihan begitu ya Bu ya. Jadi perasaan itu mengontrol pemikiran kita sampai muncul satu sikap ingin dikasihani, self pity mungkin seperti itu ya. Ingin diperhatikan, ingin dikasihi, ingin dilindungi dan lain sebagainya. Kiatnya bagaimana? Mungkin secara sederhana kita banyak belajar diskusi, mungkin kalau ibu-ibu diskusi dengan suaminya. Bagaimana perasaan itu bisa dikontrol. Yang kedua yang utama sebetulnya saya terbalik ya, belajar dari firman Tuhan. Perasaan itu bukan cuma dikontrol oleh logika, seperti pria begitu ya, logika mengontrol perasaan. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu mengontrol perasaan kita. Sebagai contoh, ini bukan contoh firman Tuhan yang mengontrol, tetapi logika gitu mesti mengontrol perasaan kita. Ada seorang yang lagi nunggu pesawat take off, belum dipanggil, belum boarding gitu ya.
Dia tunggu di ruang tunggu, kemudian dia beli donat, dia beli koran. Dia taruh donatnya di meja, ada meja tempat di ruang tunggu itu, dia buka koran. Kemudian ada satu orang datang. Dia biasa turunkan korannya sedikit, lihat, oh ada orang lain duduk di depan saya, cowok gitu ya. Terus dia angkat korannya lagi, dia baca. Tidak berapa lama ada suara kresek-kresek. Waduh, jangan-jangan donat saya diambil. Dia turunkan lebih panjang donatnya, korannya diturunkan, bener, orang itu makan donat. Loh, itu donat saya kok dimakan, tidak ngomong, gimana sih? Dia ambil satu donat, dia makan, entah gimana tuh korannya nggak jatuh ya, dia makan gitu. Terus cepat-cepat dia naikin lagi korannya. Kresek-kresek lagi. Dia turunkan lagi, loh makan donat saya lagi. Dia ambil lagi donat itu, dia makan lagi. Sampai akhirnya nggak lama orang itu pergi, dia lega. Kemudian dia akan boarding, dia tutup korannya, dia kaget. Donatnya, kertasnya masih utuh di situ. Jadi yang dia makan itu donatnya siapa? Donatnya orang lain di depannya dia. Kenapa bisa begitu? Karena waktu diturunkan lihat sedikit fakta, langsung perasaan jengkel itu keluar. Ini cowok loh ya, bukan cewek ya. Cowok pun bisa baper sampai keliru seperti itu. Mungkin dalam hal yang sederhana, waktu kita melihat sesuatu, jangan langsung perasaan itu terlampiaskan begitulah Bu kira-kira. Langsung judgement apa yang sedang terjadi. Atau hal sederhana misalnya ibu-ibu sedang berkumpul, terus ibu lewat. Lagi ketawa nih, ibu-ibu lewat. Kok berhenti ketawanya? Ngomongin saya ini. Langsung kesimpulannya begitu kan. Langsung menafsir seperti itu, kemudian mulai baper, dihitung nih, diapalin siapa aja tadi yang ketawa, berhenti nih. Siapa aja yang ngomongin saya, padahal belum tentu ngomongin kita. Nah itu maksudnya adalah, baperan atau perasaan seperti itu memang akan muncul, tetapi kita belajar dikontrol firman Tuhan. Kalau misalnya seperti itu, kita coba diem. Kalau dia memang ngomongin saya, belum tentu kan dia ngomongin saya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia ngomongin saya, ya semoga dia yang nyampein jujur sama saya lah. Supaya saya tahu bagaimana. Itu kan berarti logika yang dipimpin oleh Tuhan memimpin perasaan kita. Kira-kira seperti itu. Nah sebetulnya kalau untuk ibu-ibu, satu prinsip mungkin ya, Bapak Ibu juga saya rasa. Bagaimana kita memimpin, mengelola keluarga, meresponi apa yang terjadi di keluarga, itu akan kita bawa ke gereja. Kemudian di gereja waktu berelasi dengan orang-orang, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan orang-orang itu akan kita bawa ke keluarga juga. Ada seorang jemaat, pasti bukan di sini, itu bikin masalah terus. Tidak pernah selesaikan masalah, yang dia lontarkan selalu masalah terus. Ternyata penyebabnya adalah dia di rumah juga ribut terus sama suaminya. Waktu ngobrol sama suaminya, saya bilang, aduh saya bohwat sama orang itu. Sama istri saya maksudnya, ngomong macam-macam. Artinya gini, kalau kita mau belajar mengontrol perasaan kita, belajarlah di dalam keluarga. Belajar bersama suami, belajar dengan anak, belajar dengan mertua, belajar dengan orang tua. Kalau di situ kita sudah bisa mengontrol perasaan kita, kira-kira itu akan kita bawa dan jadi berkat di gereja. Mungkin seperti itu, Bu. Maaf jawaban saya tidak tertata secara sistematis ya, tapi beberapa contoh ini kiranya menolong. Secara prinsip adalah perasaan itu mesti dikontrol oleh firman Tuhan. Prinsipnya itu dah. Jangan perasaan itu langsung kita pastikan benar nih perasaan saya ini. Begitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Nah kemudian pertanyaan kedua, saya terus terang akan sulit menjawab Pak. Bagaimana satu gereja bisa dinilai maju atau tidak? Patokannya soalnya macam-macam, tergantung buku apa yang kita pegang. Ada buku yang menekankan gereja itu maju kalau misinya maju. Nah kalau kita memakai patokan itu, berarti kita akan melihat misinya terus. Pertambahan atau pertumbuhan kuantitas jemaat dalam 10 tahun terakhir, berapa persen pertumbuhannya? Itu menjadi patokan, misinya berhasil, misalnya begitu. Tetapi ada orang lain lagi yang mengatakan kalau visi tercapai. Ada yang mengatakan kalau koinonia, persekutuan itu adalah gereja yang hidup. Nah, jadi tergantung kita Pak. Mau ambil patokan yang mana? Seperti itu. Tetapi bagi saya, pertama-tama adalah gereja itu mesti menetapkan visi dan misi. Tapi masalahnya bagaimana kita menetapkan visi gereja itu? Itu kan harus berdasarkan demografi letak gereja ini di kota. Kota ini membutuhkan apa? SWOT gereja ini, strength-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa,
bisa memberikan sumbangsi untuk kota ini apa? Bisa memberikan sumbangsi untuk jemaatnya apa? Nah itu baru kita menentukan visi gereja ini apa, sesuai dengan kondisi gereja ini. Nah kemudian misi untuk mencapai visi itu apa? Bergumullah dengan visi dan misi ini. Mungkin itu saya menyebut sebagai gereja yang terarah, nggak bisa dikatakan gereja yang berhasil. Kira-kira begitu Pak. Boleh minta aplausnya sekali lagi untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Immanuel, boleh kembali ke tempat duduk. Dengan demikian berakhir seminar malam hari ini yang sudah dikemas dengan tanya jawab, komsel raya seperti ini. Jangan langsung pulang Bapak Ibu karena di bawah sudah disediakan konsumsi oleh majelis, kita juga akan nikmati. Kita akan naikkan satu pujian, lalu kita akan doa penutup oleh Pendeta Yonatan, lalu kita bisa bincang-bincang ramah tamah di bawah. Saya mohon sekali lagi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi Bapak Ibu sebagai closing malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa saat kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin kami kerjakan demi mencapai pertumbuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, kehidupan bergereja kami, persekutuan kami, dan seluruh aspek kehidupan spiritualitas kami selama kami hidup bersama di dalam satu tubuh Kristus di tempat ini. Bapa dalam surga, ada banyak hal tentunya yang terus memproses dan menguji kehidupan kami. Ajar kepada kami tentunya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap hidup ada di dalam hikmat Roh Kudus yang terus memimpin kami, memampukan kami untuk dapat merealisasikan seluruh nilai-nilai kebenaran firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami pula. Terima kasih Tuhan, Kau hadirkan hamba-Mu, Bapak Immanuel Agus, untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kami. Tentunya tidak berhenti sampai pada penjelasan-penjelasan yang melengkapi pengetahuan kami hari ini. Kehidupan kami harus berjalan terus
dan kami rindu Roh Kudus. Engkau akan bimbing kami, tuntun kami untuk dapat merealisasikan seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Demikian pula pengetahuan-pengetahuan tertentu yang mendukung demi pertumbuhan iman kami, kedewasaan, spiritualitas kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kami, untuk kami senantiasa bercermin kepada kebenaran firman-Mu dan melihat kepada diri kami masing-masing. Terima kasih kiranya Tuhan sendiri akan memberkati hamba-Mu hari demi hari. Engkau limpahi dengan hikmat-Mu untuk senantiasa tentunya dapat mewujudkan seluruh kerinduannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap gerak aktivitas bahkan pelayanan beliau. Terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dengan segala pergumulan yang ia hadapi. Terima kasih untuk kami yang hadir pada saat ini. Kami semakin diperlengkapi dengan banyak hal dan berikan kerinduan kepada kami untuk terus memiliki gairah dan semangat untuk menumbuhkan diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami tidak bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian acara kami meninggalkan tempat ini. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu senantiasa terulur atas kami untuk menjaga dan melindungi kami. Bahkan sebentar kalau kami bersama menikmati hidangan santap malam yang sudah disediakan, mohon kiranya Tuhan kuduskan, bubuhkan berkat atasnya. Sehingga setiap makanan yang kami nikmati ini menjadi sarana bagi pertumbuhan kesehatan tubuh kami. Sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudaraku, dengan apa yang sudah kita terima pada petang hari ini, kiranya itu tertanam di dalam kehidupan kami, tidak berhenti sampai pada batas pengetahuan di kepala kita. Tetapi setiap firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kita menjadi rema yang terus menghidupkan hidup kita. Dan dengan bekal firman Tuhan itu, mari kita pulang dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung menuju ke ruang bawah, basement ya, di ruang parkir. Terima kasih. See